Halo guys, kembali lagi kita di channel Jeremy Lempis. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kayak kemarin lagi. Yang kemarin kan ada depresi, stres, sama bipolar. Oke, sekarang saya akan membahas tentang requestan lagi, yaitu mengenai penyakit anoreksia nervosa atau lebih bisa dikenal anoreksia. Begitu. Dan tujuan video kali ini bukannya aku ingin nakut-nakuti, tapi aku akan berbagi, nge-share aja pengalaman aku selama berkuliah di kampusku mengenai hal ini, anoreksia. Oke, langsung saja. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe videoku supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih like dan subscribe dan komennya. Anoreksia nervosa atau bisa dikenal dengan anoreksia adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badan bertambah dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh. Penderita anoreksia nervosa terobsesi untuk memiliki tubuh yang kurus dan melakukan berbagai upaya untuk membuat dirinya atau mendapat bentuk tubuh yang ideal menurut penderita anoreksia itu sendiri. Gimana sih cara penderita anoreksia itu tuh menjaga tubuhnya supaya ideal menurut mereka? Ya, mereka memperoleh atau menjaga berat badannya, bentuk tubuh yang kurus menurut mereka. Penderita anoreksia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi porsi makan. Biasanya itu membatasi porsi makan seminimal mungkin atau menggunakan obat-obatan seperti obat kayak penghilang nafsu makan atau ya obat-obat semacam itulah, penghambat nafsu makan begitu. Kalau ada sakit pasti ada faktornya. Oke, kita masuk ke faktornya. Faktor dari anoreksia nervosa ini sendiri nggak jauh-jauh dari kita kok. Faktornya faktor keturunan atau genetika itu, lalu mempunyai riwayat pengidap gangguan makan atau depresi juga bisa, lalu atau pecandu obat-obatan terlarang itu dalam keluarga. Di sini terdapat berbagai contoh orang yang mungkin mengidap anoreksia. Mungkin mereka baru cek-cek ke dokter gitu, terus tapi nggak tahu hasilnya itu anoreksia atau bukan. Ada seseorang gitu, dia chat kepada dokter. Jadi dia chat dengan ya kayak gitulah, kayak orang ketakutan gitu. Ibu itu sehabis makan selalu menimbang berat badan. Ya, dan jika berat badan ibu itu sendiri sudah hampir melewati atau ya melewati 45, beliau selalu memuntahkan makanan itu. Jadi kayak orang kamu makan nggak sadar, kayak wah ini makanannya enak, terus kamu makan terus nggak sadar kalau kamu itu tuh mempunyai batasan berat badan 45. Jadi kamu nanti entah sampai rumah kamu baru ingat, oh iya aku 45 sedangkan tadi aku makan banyak. Terus dia nimbang berat badan, oh hampir 45 nih, atau pas 45 atau bahkan lebih 46. Itu langsung mereka berusaha untuk bagaimana caranya bisa 45 atau 45 turun gitu. Terus ya caranya makanan yang dia makan tadi bakal dimuntahkan kembali supaya berat badannya berkurang gitu. Terus yang kedua, ada seorang ibu-ibu juga, dia tidak bisa sebut namanya. Dia chat kepada dokter begini, ketika saya makan saya selalu merasa takut. Nah, kalau ketika saya makan saya merasa takut, gemuk, dan merasa bersalah akan kenapa aku harus tadi makan gitu kayak gitu. Terus sudah lama
Beliau mengurangi porsi makan ya, sehingga kayak semakin hari semakin minggu itu berat badannya semakin turun dan kurus kayak piting gitu guys. Ya gejala-gejalanya pasti ada ya, sebab penyakit itu pasti ada gejala-gejalanya. Ya yang gejala paling gampang dimengerti atau gampang dipahami adalah penurunan berat badan yang sangat signifikan dan tampak nanti kelihatannya tampak kurus gitu. Yang kedua yaitu sering memuntahkan kembali makanan yang dia makan. Sering memakai penekan nafsu makan gitu guys. Jadi memakai obat penekan nafsu makan sehingga dia jarang banget buat makan, atau dia jadi merasa sudah kenyang setelah meminum obat penekan nafsu makan. Jadi saya boleh bilang kalau semuanya yang terlihat kurus, semuanya yang terlihat kerompang itu semuanya belum tentu itu tuh anoreksia nervosa, bahkan bisa aja penyakit yang lain gitu guys. Jadi dokter itu bakal mendiagnosis. Dokter akan bertanya ke pasiennya sendiri, ke pengidap terkait pola makan. Dan dokter itu akan memastikan, setelah bertanya pola makan, akan memastikan bahwa dia kurus itu karena apa? Karena karena pola makan yang salah atau akibat gangguan makan yang lain, itu bisa mungkin terjadi. Jadi semuanya yang kurus, semuanya yang terlihat, tahu sendirilah kalau orang terlihat kurus itu gimana. Itu semuanya bukan karena anoreksia nervosa ini, atau bisa bahkan itu penyakit lain kecuali anoreksia. Untuk pengobatan di tahap penderita penyakit anoreksia nervosa ini, jika sudah mencapai tahap gawat darurat atau kritis gitu ya, gejala-gejala yang lain sudah muncul, sudah mengarah kepada kematian, maka penanganan medis di rumah sakit itu perlu dilakukan. Jadi dokter akan langsung bertindak jika sang penderita itu sudah mencapai tahap-tahap gawat darurat atau bisa disebut dengan kritis gitu ya. Jadi dokter ini bakal langsung bertindak dengan cara menaikkan berat badan secara berkala. Jadi kayak gitu guys, secara berkala itu jadi secara pelan-pelan gitu, dan aman dengan mengikuti anjuran dokter itu sendiri. Jadi nanti dokter bakal menyarankan bagaimana caranya untuk menaikkan berat badan secara berkala. Itu tidak butuh waktu yang singkat, itu pasti butuh waktu yang sangat lama, percayalah saya. Untuk penyakit ini saya punya satu kasus tentang penyakit anoreksia nervosa ini. Ini dia kasusnya. Gadis anoreksia yang berjalan 12 jam sehari untuk menurunkan berat badan. Ya, berat badan Laure Berli turun hingga 22 kg setelah berjalan kaki hingga 12 jam sehari. Tuh guys, 12 jam sehari. Berarti sehari 12 jam, nggak bisa dinalar, tapi ini emang benar-benar ada gitu. Oke, lanjut. Berat badannya yang sangat kurus membuatnya harus dirawat selama 18 bulan di rumah sakit sebagai upaya terakhir mengatasi anoreksia. Itu kan saya sudah sudah ngomong, itu tuh nggak butuh waktu yang singkat, itu butuh waktu yang sangat lama. Dari kasus ini sudah bisa kita lihat bahwa mbaknya dirawat selama 18 bulan di rumah sakit. Nggak kebayangkan namanya kayak gimana, 18 bulan gitu. Dan bisa dilihat sendiri fotonya, jadi itu bener-bener kurus banget. Jadi bayangin aja kalian sehari itu berjalan 12 jam. Wah, astaga, aku aja dari jalan dari sini sampai lapangan itu aja nggak kuat gitu loh. Bukan nggak kuat, tapi udah capek banget gitu guys. Jadi orang yang sekali lagi, orang yang kurus itu bukan berarti dia anoreksia. Dia bakal tahu anoreksia kalau ya sudah bener-bener dari dalam dirinya sendiri sudah menyadari kalau takut akan berat badan dan mengurangi porsi makan. Itu nanti periksa ke dokter baru tahu kalau itu anoreksia. Itu akan mengalami tahap-tahap proses untuk mengetahui bahwa anoreksia atau bukan. Jadi kita sebagai manusia kan harusnya sudah tahu kalau kita jamnya jam makan 3 kali sehari itu emang harus, tapi ya biasanya nggak bisa
untuk nyicil makan karena ada kegiatan yang lain itu mungkin, tapi kan nanti bisa ditukar buat nanti sore atau malam. Buat teman-teman ya, kalau udah disediain makan sama orang tua ya harus dimakan, karena itu bener-bener protein buat kita, buat kita lebih kuat untuk menghadapi hari-hari. Jadi lebih bersyukur lah kalau kita sudah dikasih makan sama orang tua gitu. Oke guys, di video kali ini mungkin cukup sekian. Kalau ada requestan yang lain mungkin langsung masuk ke DM aku atau di kolom komentar ya. Kalau pengen bahas yang lain ya langsung aja ke DM aku. Aduh, aku akhiri video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channelku lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat untuk membuat video-video yang lain. Oke, terima kasih. Thanks for watching and bye bye.